Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya gua udah nge-review casing ini teman-teman ya, Paradox Gaming Khasgar warna hitam ya. Yang dimana gua nge-reviewnya kalau nggak salah 20 menitan lebih teman-teman ya. Gua seumur-umur nge-review casing paling hanya ya 8 menit, 9 menit, 10 menit, 12 menit. Tapi yang ini sampai 20 menit karena casing ini menurut gue semenarik itu teman-teman ya. 890.000. Terus juga nyabut-nyabut casingnya gampang, pretelin dalamnya gampang, bahkan dia tuh ada expansionnya ya untuk casingnya. Jadi kalau kalian mau nambah fan di bawah casingnya ya, kalau misalkan mentok sama front panel atau sama slot-slotnya bisa ditambahin ini, atau misalkan di bagian atas water coolingnya mentok gitu ya, bisa dipasang di atas jadi fleksibel, bisa atas bisa bawah. Teman-teman nonton aja dah videonya ya. Casing ini juga sampai dapat tote bag ya. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa casing ini kemana-mana, atau misalnya kalian udah ngerakit PC di casing ini mau dibawa-bawa kemana-mana, tinggal pakai ini. Dan kalaupun nggak dibawa kemana-mana, ini bisa jadi cover biar nggak berdebu guys ya. Jadi si casing ini semenarik itu, dan di video kali ini gue akan rakit ya pakai B660 ITX 32100. Ini ada RAM juga sama VGA ini 750 Ti sama PSU yang Paradox Neptune series yang 700 watt ini kalau nggak salah ya, bener ya 700 ya 700 watt teman-teman ya. Casing ini sebenarnya ya dia support sampai micro ATX teman-teman ya. Power supply juga dia fleksibel, mau lu ukuran ATX atau SFX dia bisa. Water cooling 240 280 dia bisa ya. Tapi di video kali ini gua lagi pengen pakai mini ITX aja karena ini casingnya bisa dibilang cukup kecil teman-teman ya. Jadi kayaknya enakan pakai mini ITX deh. Tapi kalau kalian mau rakit pakai micro juga bisa teman-teman ya. Dan sekarang gue hanya pakai cooler tower aja. Nanti fan itu rencana gue akan penuhin di atas 3, di bawah 3, belakang 1 ya. Di depan sebenarnya bisa dipasang fan tapi ada holder graphic card, jadi gue diemin aja deh ya. Kalau kalian mau masang fan di depan juga itu bisa ya. Nanti kalau jadi gue akan bikin dua versi. Pertama pakai fan yang tidak ada lampu-lampuan ya. Terus yang selanjutnya yang ada lampu RGB-nya teman-teman ya. Soalnya casing ini tuh dia mesh teman-teman ya. Tapi dia dapat satu buah gratis ya. Dapat gratis satu buah fan ARGB teman-teman ya. Ada di bagian belakang ya. Ini gue cukup bingung juga kenapa mereka bikin casing mesh tapi ngasih fan yang RGB, karena biasanya orang-orang yang beli casing mesh kayak gini rakitannya itu ya non lampu-lampuan. Kalaupun mereka pengen kasih fan RGB, gue akan lebih saranin mereka bikin versi yang tempered glass menurut gue gitu, atau enggak bikin aja casing only tanpa fan tapi harganya dikurangi sedikit ya. Tapi itu hanya saran dari gue aja untuk Paradox Gaming ya. Kalau mereka tetap mau jual kayak gini menurut gue tetap worth it, karena dari build quality-nya udah oke, terus juga atribut-atribut, terus juga ya aksesorisnya juga cukup banyak dan mantep ya. Oke, gak usah lama-lama teman-teman ya, langsung aja kita pasang ya part ini ke casingnya. Oke, sekarang cara ngebuka casingnya ya. Sebenarnya gue kagak mau liatin lagi sih karena udah di video review, tapi nggak apa-apa lah ya. Ngebukanya gampang, tinggal buka. Ini nggak perlu pakai obeng kalau ngebuka casingnya. Jadi ketika kalian mau manajemen, baik kabel manajemen di belakang atau mau ngebersihin, itu gampang ya. Dan ini semuanya mesh, yang artinya untuk sirkulasi kalian gak usah tanya lagi, udah mantap ya, udah jos lah pokoknya ya. Gua di sini cabut semuanya ya, kiri, kanan, atas, depan, bawah ya. Ini gua cabut semua. Nah kalau udah gini, ini teman-teman opsi selanjutnya bisa lepas bagian sini dulu ya, atau misalkan mau ngegeser-geser posisi power supply-nya juga bisa ya. Ini gue geser, gue lepas dulu aja deh ya bagian sininya, shield yang samping sininya, biar gue ngerakitnya gampang teman-teman ya. Karena ketika bagian sini dibuka, kita bisa jadi lebih gampang menurut gue, apalagi buat teman-teman yang tangannya gede kayak gue. Kalaupun kalian kagak mau buka bagian sini ya kagak apa guys, masih bisa, masih cukup lega juga menurut gue ya. Cuman kalau gue pengennya dibuka aja.
biar lebih enak, lebih lega, lebih baik ya. Oke, dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, Paradox Gaming build for flexibility ya. Jadi sekarang sudah fleksibel ya untuk si apa namanya, casingnya. Nah, gua kan pengen masang fan di atas 3 biji teman-teman ya. Tapi kalau ada power supply di sini mentok, jadi gue harus turunin nih si power supply-nya ya. Ini kagak gua liatin kemarin di review ya. Nah, jadi tinggal lepas baut yang ini, lepas baut yang ini juga, terus tinggal kita turunin aja ya. Terus di bagian bawah sini, ini tuh kelihatan kan ya. Nah, di bagian sini tuh sebenarnya atas bisa buat fan, bawah juga bisa buat fan. Tapi atas kan untuk power supply. Kalau yang bracket power supply-nya dilepas ya lu mau naro power supply-nya di mana. Kalau yang bagian bawah ini ada GPU holder. Nah, ini bisa lu lepas dan lu ganti jadi fan 120 ya. Tapi ini gua diemin aja deh ya. Oke. Karena stok fan di gua bisa dibilang pas-pasan ya. Nah, ini sekarang gua mau turunin si apa namanya? Power supply-nya. Nah, turunin segini cukup kali ya. Nah, pastiin dia lurus kiri kanan ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah, bisa dikencengin lagi, bisa dipasang lagi si bautnya. Oke. Atau misalkan kalian mau turunin sampai bawah lagi pun ya bisa-bisa aja gitu, sampai ininya mentok ke sini juga bisa, boleh, bebas. Oke. Untuk fan intake-nya nanti gue akan pakai 3 dari bawah ya. Untuk head source-nya 3 keluar di atas dan 3 keluar di belakang ya. Oke. Terus ini sekarang gue pengen rakit yang non lampu-lampu dulu. Jadi fan RGB-nya akan gue lepas dulu teman-teman ya. Jadi saya maunya yang tidak berlampu dulu, karena buat gue ya, opini pribadi gue, casing yang tertutup dengan full mesh seperti ini ya biasanya orangnya rakitnya memang tidak berlampu guys. Kalau pakai yang lampu-lampu terus ditutup ya jadi gak kelihatan gitu. Oke. Nah, ini fan-nya ya dari Paradox, fan bawaannya. Oke. Kalau udah kayak gini udah tinggal lanjutin aja sih ke step selanjutnya, kayak pasang power supply, pasang motherboard dan kawan-kawan ya. Oh ya, untuk bautnya juga di sini bisa dilihat ya, di boxnya berisi baut ya. Jadi kalau kalian beli casing ini, bautnya tuh nggak dikresek guys, di box seperti ini, dan udah tulisannya ya ini untuk motherboard SSD, terus untuk hard disk, power supply, GPU ya. Ini nut setternya ada di sini ya, aksesori, kabel tis dan kawan-kawannya semua ada di sini. Oke, kita pasang motherboard ya. Jangan lupa pasang ininya dulu ya, I/O shield-nya ya. Tapi di sini gue nggak pakai, nggak apa-apa, buat contoh aja teman-teman ya. Dan teman-teman juga nanti bisa ngelihat kalau misalkan pakai motherboard mini ITX apakah kelihatan pas ataukah kelihatan kopong gitu, teman-teman nanti bisa nilai sendiri aja ya. Jadi bisa jadi perbandingan nih buat teman-teman ya. Oke. Kalau gue lihat ketika kita pakai mini ITX di sini ya, ini posisinya jadi pas-pasan teman-teman. Oke. Bagian atas jadi kelihatan ngepres. Nanti kalau masang kipas ini bisa mepet banget nih sama cooler yang atas. Tuh. Bagian bawah terlihat lega ya. Oke. Nah, kalau kalian pakai water cooling, teman-teman ya, di bagian atasnya ini kan sempit nih ya tuh. Nanti kalian bisa pakai expansionnya teman-teman ya. Oke, expansionnya itu apa bang? Udah gua jelasin di video yang review casingnya ya. Jadi dia tuh part tambahan casingnya biar kelihatan lebih gede tuh. Bukan kelihatan sih, emang jadi lebih tinggi aja gitu dan lebih gede gitu. Jadi kalian bisa pasang water cooling dengan tenang ya. Di bagian atas bisa dipasang water cooling 240 gitu. Oke. Nah, ini bagian motherboard udah
Selanjutnya teman-teman bisa colokin aja ya front panelnya ya dari power, jack audio, USB sama Type C-nya ya teman-teman ya. Ini casing sudah ada Type C-nya ya. Tinggal colokin aja ke area motherboard kalian ya teman-teman ya. Kalau mini ITX bisa lewat sini sama kabel bawah lewat sini. Kalau kalian pakai micro ya berarti lewat kabel kolong-kolong sini teman-teman ya sampai ke atas. Selanjutnya kita bisa pasang power supply dan fan teman-teman ya. Tapi di sini kalau kalian mau pasang power supply atau misalkan memasang fan, lepas dulu aja tray bagian atas dan yang bagian bawah sini teman-teman ya. Oke, cara ngelepasnya di sini ada 4 titik baut ya. Jadi tinggal dibuka aja lalu tinggal lepas ya. Jadi nanti kalian ngebaut atau masang fan casing itu tidak di casing teman-teman, jadi di tray-nya dulu ya, pasang di tray-nya, habis itu tinggal pasang deh tray-nya ke casing, jadi bakalan gampang ya. Oke, nah, jadi nanti si fan-nya dipasang ke sini ya, pasang power supply, pasang fan, terus pasang ke sini ya. Selanjutnya kita akan pasang power supply teman-teman ya. Di sini casingnya gue jungkirin seperti ini ya, biar gampang masang power supply-nya. Kalaupun teman-teman mau ngelepas tray-nya, lalu masang di luar, lalu masukin power supply dengan tray-nya kayak gitu juga boleh ya. Kagak ada aturan bakunya, jadi fleksibel ya. Cuman kalau gue pengennya begini aja deh ya. Sama aja guys. Dan untuk posisi fan-nya, mau kalian ngadep atas ngadep bawah, menurut gue kayaknya nggak akan masalah, karena kalaupun ngadep ke bawah ini kan mesh juga guys ya, bolong-bolong juga, jadi insya Allah aman. Gue bikin ngadep ke sini, selain fan-nya yang ngadep ke sini aja, dan biar si colokan ini lebih dekat ke sini gitu. Oke, nah udah, ini kita tinggal baut ya, 4 baut ya ujung-ujung ya, tapi di video kali ini gue contohin cuma 2 aja teman-teman ya, hanya sebagai contoh aja. Nanti mah kalian kalau ngerakit ya bautnya 4 lah guys ya. Ini musimnya lagi nggak bagus guys, hari-hari batuk, hari-hari batuk. Nah, ini kalian tinggal atur aja posisi si kabelnya. Kalau misalkan kagak muat di situ, bisa masukin lewat lubang yang bawah ini ya. Oke, ini gue coba pindahin dulu, bisa gak sih ini ya. Oke, harusnya sih bisa ya, sebentar. Nah, power supply udah kepasang, terus kabelnya di sini udah nyolok juga ya. Oke, untuk kabel manajemen bisa dirapiin lewat bawah ya, dan di bagian belakang nanti bisa teman-teman kasih kabel tis aja ya. Ini bisa lebih rapih ya. Ini gue sebagai contoh aja. Nanti di sini tuh banyak lubang-lubang untuk kabel tis ya, jadi bisa dirapihin sesuai jalur. Di sini juga ada ya, jadi bisa dirapikan sesuai dengan jalurnya ya. Dan kalau kita pakai Mobo Mini ITX kayak gini, jalur-jalur di sini kelihatan teman-teman ya. Oke, untuk kabelnya. Kalau kalian pakai Mobo Micro yang 8 baut yang sampai ke sini, ini jalur-jalur kabelnya bakal lebih tertutup ya. Jadi bisa kelihatan lebih rapih teman-teman ya. Oke, dan menurut gue memang enaknya di casing ini tuh pakai motherboard yang micro ATX yang 8 baut teman-teman ya. Kalau pakai mini ITX kayak gini akan terlihat sedikit kopong teman-teman ya. Oke, next sekarang kita akan pasang fan ya. 3 di bawah, 3 di atas, dan 1 di belakang. Gua akan sangat menyarankan teman-teman pasang yang belakang dulu. Kalau pasang yang atas terus yang belakang nanti takutnya malah paciuh ya. Jadi pasang belakang dulu baru atas ataupun bawah, atau belakang bawah atas ya. Pokoknya belakang duluan ya kalau versi gua, biar tidak menyulitkan. Fan casing bagian belakang udah dipasang ya, tinggal sebatas ngebaut doang. Kalau fan bawah juga ini udah dipasang, dan cara masangnya seperti yang gue bilang sebelumnya ya, pasang di tray-nya dulu, habis itu tinggal dibaut aja ya. Jadi sebelum kita masang fan, colokin dulu kabelnya ya. Di sini kan kabel PWM, colokin aja dulu. Kalau udah, tinggal masukin fan-nya, terus kita baut ya. Oke. Di sini sorry ya, rada belang bentong gue warna fan-nya, ada yang hitam full, ada yang hitam putih gitu ya. Oke, ini sebatas contoh aja ya. Kalau misalkan kita ngerakit di casing ini tanpa warna-warni ya teman-teman ya, tanpa rainbow-rainbowan teman-teman ya. Oke. Kalau udah selesai seperti ini, yowes kita tinggal
bungkus-bungkus aja semuanya ya. Kita tinggal tutup-tutup aja. Pertama gue akan tutup yang area cover PSU-nya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini harusnya tadi sih kita tutup dulu sebelum masang fan ya. Oke, nggak apa-apa lah, bisa kok, orang tadi aja bisa. Sebentar. Gimana ya tadi masukinnya? Nah, gitu doang. Hari-hari kagak bisa ya. Gampang kok. Jadi casing ini buat kalian yang tangannya gede seperti saya, masih sangat ramah, teman-teman ya. Oke, masih gampang. Nggak perlu pakai urat, nggak perlu pakai emosi-emosian, teman-teman. Dan kalau kalian nih, misalkan ya, ngerasa sempit dengan area di atas cooler ya, nih di sini misalkan ngerasa sempit, kalian tinggal pakai expansion yang ke atasnya aja ya. Itu mah selera masing-masing aja. Mau dipakai sok, tidak dipakai juga sok, gimana kalian. Oke, kayak gini kita tinggal tutup-tutup aja ya. Ini bagian bawahnya nih, kaki bawah ya. Kita balikin dulu. Kelihatan gak sih? Nah, kurang atas ya. Oke. Kita tutup. Nah, habis itu tinggal bagian pinggir-pinggir dan atasnya ya. Oke. Bagian depan. Masuk. Terus ini bagian atas. Terus ini bagian samping sini ya. Oke. Nanti mah kalian rapihin lagi aja guys ya. Casing itu nggak ada patokan kabel manajemen. Selama bisa ditutup, aman nih udah. Nah, selama bisa ditutup dan tidak melendung, ya udah clear ya. Yo wes, ini tinggal tutup kayak gini dan selesai ya. Tapi ini gue akan nyalain dengan ininya dibuka dulu deh ya, biar kelihatan nyalanya. Soalnya kagak ada lampunya pisan. Oke, mari kita nyalain. Lupa guys ya, main nyala-nyalain aja. Ini VGA belum gue pasang nih ya. Nah, untuk tipe slot VGA-nya dia tuh yang lepas pasang teman-teman ya. Jadi kita masih bisa bongkar pasang ya, dipakai ya. Kalau misalkan VGA-nya dipakai, tinggal lepas slotnya. Kalau VGA-nya nggak dipakai, pasang lagi slotnya. Sesimpel itu ya, kagak usah dibikin puyeng. Dan ini magnet ya teman-teman ya. Oh, jadi kagak nyusahin ya. Casing ini mah gampang, enak ya. Ngerakitnya tidak ada kesulitan sama sekali. Casing ini kalau gue lihat ya, VGA 3 fan juga dia masuk dengan catatan kalian kayaknya harus pakai power supply yang SFX deh. Kalau misalkan kalian mau pakai VGA 3 fan, teman-teman. Soalnya kalau pakai PSU ATX nanti malah nubruk ya, bentrok. Tapi bisa aja sih si power supply-nya dinaikin ke atas, mungkin masih bisa. Oke. Nah, ini kenapa nih? Lubang bautnya. Kayaknya gue masang yang sebelah sini terlalu kenceng deh. Nah, jadi lubang di sininya kecil. Nah, baru masuk. Oke. Hup, baru deh dinyalain. Oke, semua udah dicolokin dan langsung aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, ya. Sudah nyala ini guys ya. Fan semua sudah muter teman-teman ya. Udah masuk ke layar juga ya. Dan kalau misalkan casing ini ya, tunggu gua pasang tripod dulu guys ya. Kalau misalkan casing ini kita tutup ya dengan mesh bagian samping. Oke.
Mana ini teh? Nah, dia akan seperti ini ya. Dan menurut gue casing kayak gini tuh cocoknya pakai daleman yang tidak ada lampu-lampunya teman-teman ya. Jadi flat aja gitu, non lampu-lampu. Dan kalau misalkan kita mau ngerapi-rapihin atau ngebersihin, tinggal buka bagian sini lalu kita bersihin teman-teman ya. Tapi memang kalau misalkan tidak ada lampu, kita nggak tahu nih dalam keadaan tertutup nih, ini PC gue nyala atau enggak, muter atau enggak, harus diintip dulu dari sini atau enggak dibuka baru ketahuan dia nyala atau tidak, atau langsung lihat monitor kita aja ya. Oke, intinya rakit di casing ini sangat mudah teman-teman ya. Oke, bagian masang motherboard, masang power supply dan kawan-kawannya ini mudah karena semua titik-titiknya bisa dilepas. Side panel kiri kanan, bagian atas, bagian bawah, bagian depan, bahkan tray untuk fan itu atas bawah bisa dilepas. Jadi kita masang fan-nya atau masang water cooling jadi lebih mudah ya. Dan kalau teman-teman di atas ngerasa sempit, tinggal pasang extension aja di atas. Atau misalkan daerah bawah ngerasa sempit, pasang extension di bagian bawah ya. Oke, untuk yang fan non lampu seperti ini ya. Sekarang kita akan coba ganti ke fan-fan yang rainbow teman-teman ya. Ini yang gua ganti fan-nya paling yang atas, yang bawah sama yang belakang aja. Oke. Ini sekarang gua sudah ganti ya ke fan rainbow. Cuma prosesnya kagak gua liatin ya teman-teman ya. Soalnya sama aja guys ya. Tinggal lepas tray bawah, lepas tray atas, habis itu lepas fan, pasang fan rainbow-nya, pasang ke casing, lepas fan bagian belakang, pasang fan bagian belakang. Sesimpel itu teman-teman ya untuk pemasangan fan ya. Oke, langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala. Wih, ya sudah jadi rainbow teman-teman ya. Dan kalau misalkan dia berlampu seperti ini akan lebih keren menurut gua kalau bagian sampingnya tempered glass gitu teman-teman ya. Dan bagian sini nanti jadi kelihatan tuh tulisan si Paradox Gaming-nya teman-teman ya. Oke, dan kalau pakai lampu-lampuan seperti ini, nanti kabel-kabel di sini jadi lebih terlihat untuk motherboard Minitex ya. Kalau kalian pakai micro, harusnya bakal lebih ketutup dan bisa kelihatan lebih rapih ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang gua akan pasang bagian tutupnya. Kita pasang. Nah, bentar guys ya. Nah, kalau bagian tutupnya kepasang jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, kelihatan bagian dalamnya nyala ya. Cuman jadi kelihatan kayak blur-blur aja gitu. Kayak kita penasaran di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya ada apa sih? Ini kabel apa sih ya? Oke. Nah, dari depan ini kalau misalkan kalian pasang satu fan di sini nanti akan kelihatan bullet rainbow di sini atau warna fan yang kalian pasang ya. Oke. Jadi kalau buat gua masalah fan mau rainbow, mau statik satu warna ataupun mau tidak ada lampu-lampuan sama sekali itu selera masing-masing ya. Dan kalau kita pakai fan yang berwarna gini dengan ditutup kayak gini ya, si brand Paradox Gaming-nya jadi kagak kelihatan teman-teman ya di mana-mana gitu ya. Oke, kalau buat gua pribadi gue lebih seneng yang non lampu-lampuan ya. Tapi balik lagi itu mah selera. Kalau kalian suka dengan perlampu-lampuan kayak gini, misalkan mau diset warna putih doang atau warna merah doang, biru doang ya nggak apa-apa. Atau mau rainbow seperti ini nggak apa-apa. Mau dibikin fan tanpa lampu juga nggak apa-apa. Itu mah pure selera ya. Intinya kalau kalian rakit di casing ini itu enak teman-teman ya. Kabel manajemen enak, masang motherboard dan kawan-kawan juga enak. Harusnya tidak akan pernah susah ya, walaupun pakai motherboard micro ATX, slotnya masih pas, terus juga posisi kabel-kabelnya, jalur-jalurnya juga masih gampang banget. Kabel manajemen di belakang juga gampang. Itu tadi gua aja di belakang rada semrawut, cuma pakai kabel T 1 biji 2 biji aja. Ini bagian sampingnya masih bisa tertutup dengan rapih teman-teman ya. Jadi masih aman-aman aja ya. Apalagi kalau misalkan kalian ngerapihinnya pakai velcro atau kabel tisnya lebih banyak gitu ya, itu akan lebih enak gitu guys ngerapihinnya. Intinya sekali lagi teman-teman, kalau minat sama casing ini, linknya udah gua taruh di deskripsi. Untuk harga 890.000 ini worth ya. Kalau ngerasa bagian atasnya sempit, ketika kalian mau pasang water cooling tinggal pasang extension bagian atasnya aja, nanti water cooling bisa dipasang ya. Kalau power supply-nya susah,
mau masang fan tinggal turunin dikit. Kalau misalkan nanti pakai extension, power supply-nya naikin dikit biar di bawah bisa pakai fan 120. Kalau misalkan kalian VGA-nya pendek, lepas aja si apa sih namanya, VGA holdernya. Kalau VGA kalian panjang, baru deh pakai VGA holdernya ya. Ya, overall mantep lah ini Paradox Gaming Kagras ya, Kasgar, Kasgar, kebalik terus namanya. Oke. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.